Assalamualaikum sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share. Saat hendak tidur, umat Islam diajarkan Nabi Muhammad SAW sejumlah amal perbuatan yang dianjurkan. Amalan sunnah itu menjadi keutamaan umat Islam dalam menjaga kebersihan fisik dan ketenteraman hati. Apa saja sunnah Rasulullah SAW saat hendak tidur? Berikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW saat hendak tidur. 1. Berwudu. Sebelum tidur, umat Islam disunahkan bersuci dengan melakukan wudu. Terdapat beberapa riwayat hadis Nabi yang menganjurkan wudu sebelum tidur. Salah satu hadis itu dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib. Dia menyampaikan sabda Nabi, "Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat." 2. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur minimal dengan mengibasnya dengan sarung atau kain lain sebanyak 3 kali. Amalan sunnah ini dilakukan sembari membaca doa. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku baringkan punggungku dan atas namamu aku mengangkatnya. Dan jika engkau menahan diriku, rahmatilah aku. Dan jika engkau melepaskannya, jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-Mu yang saleh. Anjuran itu tertera dalam hadis Nabi berikut. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan, Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6320, Muslim nomor 2714, At-Tirmidzi nomor 3401, dan Abu Daud nomor 5050. 3. Berbaring ke kanan. Saat hendak tidur sebaiknya kita membaringkan tubuh dengan menghadap ke kanan. Hal tersebut disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, berwudulah dengan sempurna seperti kamu berwudu untuk salat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Membaca surat Al-Muawwizat. Zikir Al-Muawwizat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian meniupkannya ke telapak tangan lalu mengusapkannya ke kepala, wajah, dan badan. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari 5416 dan Muslim 5017 dari Aisyah. Nabi ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul auzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul auzu birabbin naas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, 5017. 5. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Anjuran itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansori dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, cukuplah baginya untuk melindunginya dari kejahatan yang dibenci. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kitab sejak 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan 2 ayat darinya sebagai penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca dalam rumah selama 3 malam setan akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Membaca ayat kursi. Ada hadis riwayat Bukhari nomor 2311 yang menceritakan bahwa Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengajarkan kepadanya tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
Apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan kepadaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia ialah setan. 7. Membaca Surat Al-Kafirun. Anjuran membaca Surat Al-Kafirun sebelum tidur berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, dari Naufal Al-Asy'ai. Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya, bacalah ketika akan tidur, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya. Sesungguhnya ia pelepasan diri dari syirik. Hadis senada juga disebutkan dalam kitab Musnad Abu Ya'la Al-Mushili dari Ibnu Abbas. Dia menyampaikan sabda Nabi, maukah kalian saya tunjukkan kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari menyekutukan Allah? Hendaklah kalian membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, sebelum kalian tidur. 8. Membaca doa sebelum tidur. Dalam hadis berstatus mutafakun alai atau para ulama sepakat kesahihannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa saat mau tidur. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian beliau mengucapkan, ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab.